Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Tenri SP Dipoat Mojo, SEMSI. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, begitupun kepada keluarga di rumah. Dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada rekan-rekan dari kelompok 3. Baik, sebelum masuk presentasi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan, begitupun luang kepada kami sehingga mampu memaparkan presentasi melalui Zoom yang kami record. Perkenalkan, saya Husnul Fatimah. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari tim kelompok 3. Pada siang hari ini kami membawakan materi berjudul Analisis Eksternal Lingkungan Kerja, yang dimana saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis dari eksternal lingkungan kerja ini, di mana proses penting dalam manajemen strategis yang membantu organisasi memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan bisnis mereka. Jadi ada beberapa elemen dari analisis eksternal ini di dunia kerja. Di antaranya yang pertama ada dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, maupun lingkungan. Dan lebih mudah untuk kita ingat bisa disingkat dengan PESTEL atau PESTEL, yang dimana elemen-elemen tersebut ini memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi dan operasi dari perusahaan. Baiklah, tak usah berlama-lama, akan saya perkenalkan tim dari kelompok 3, di antaranya yang pertama ada M. Albi Rizadi, yang kedua Apra Nur Zapirah, yang ketiga ada Sri Yusra Hari, yang keempat Husnul Fatimah atau saya sendiri, kemudian yang terakhir ada Febrianti Mulyana Saputri. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Analisis industri adalah proses yang digunakan untuk memahami suatu industri secara lebih dalam dan untuk menentukan daya saing dan daya tarik industri. Tujuan analisis industri. Analisis industri bertujuan agar bisnis yang dijalankan dapat fokus pada tren yang sedang terjadi, sehingga dapat disesuaikan dengan usaha yang sedang direncanakan. Manfaat analisis industri. Analisis industri memberikan banyak hasil penelitian yang akan sangat berguna bagi suatu bisnis untuk jangka panjang. Analisis industri juga dapat memberitahu apakah suatu bisnis tersebut dapat bertahan dan bersaing dengan para pesaing terdekatnya. Adapun faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis industri antara lain permintaan industri, persaingan, dan segmentasi pasar. Next. Key success factor dalam industri properti. Key success factor dalam bahasa sederhananya adalah faktor-faktor kunci yang bisa membuat bisnis dalam sebuah industri meraih kesuksesan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa industri properti key success factor. Di antaranya itu akuisisi lahan. Lahan adalah bahan baku utama di bisnis properti. Akuisisi lahan secara tepat dan berkesinambungan menjadi faktor kunci keberhasilan di bisnis properti. Yang kedua itu pengendalian biaya. Efektivitas pengendalian biaya adalah keharusan peran cost control yang sangat vital dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Yang ketiga itu akses pendanaan, kemudahan mendapatkan sumber keuangan untuk mendanai proyek properti sangatlah penting. Bisnis properti adalah bisnis padat modal.
Kompetensi karyawan. Tim yang memiliki tingkat kompetensi yang tepat dapat secara efisien mendorong pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kelompok strategi dan pesaing terdekat. Pertama itu identifikasi kelompok strategis. Kelompok strategis adalah kumpulan perusahaan dari industri yang menjalankan strategi yang serupa atau memiliki karakteristik strategi yang sama. Kriteria yang dapat digunakan antara lain harga, jangkauan geografis, tingkat teknologi, segmentasi pasar, dan layanan pelanggan. Yang kedua itu metode pengelompokan. Metode yang umum digunakan meliputi analisis peta strategis dan analisis multidimensi. Hal ini membantu mengidentifikasi pesaing langsung dan mengantisipasi tindakan mereka. Yang ketiga yaitu analisis pesaing terdekat. Setelah kelompok strategis teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan pesaing terdekat melalui analisis SWOT, benchmarking, dan pemantauan pasar. Hal ini membantu perusahaan merancang strategi yang lebih baik untuk pesaing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor eksternal dan keberhasilan bisnis properti. Yang pertama yaitu regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah seperti perpajakan, perizinan, dan suku bunga kredit sangat berpengaruh pada iklim investasi properti. Maka dari itu, pengembang properti perlu terus memonitor dan menyesuaikan strategi bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan pasar. Kompetisi para pengembang dalam memasarkan produk properti itu semakin berat. Nah, maka dari itu pengembang harus bisa bersaing dengan lebih kreatif dan efektif dalam memasarkan produknya untuk menarik konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu daya tarik lokasi. Daya tarik lokasi proyek properti sangatlah vital. Prospek, nilai, dan masa depan sebuah produk properti itu sangat bergantung pada lokasi di mana properti tersebut dibangun. Kemudian yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan pada bisnis properti adalah faktor kunci keberhasilan. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal dan merekomendasikan produk properti. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menentukan pesaing terdekat. Pesaing terdekat adalah perusahaan dalam kelompok strategi yang sama atau yang memiliki strategi yang sangat mirip. Nah, ada tiga cara untuk mengidentifikasi pesaing terdekat. Yang pertama itu adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pesaing terdekat. Hal ini membantu perusahaan dalam merancang strategi yang lebih baik untuk bersaing. Cara yang kedua adalah benchmarking. Benchmarking sendiri adalah merupakan proses membandingkan kinerja dan praktik terbaik perusahaan dengan pesaing terdekat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ini termasuk proses analisis produk dan layanan yang disediakan oleh pesaing. Dan cara yang ketiga, yang terakhir adalah pemantauan pasar. Pemantauan pasar adalah proses terus-menerus untuk mengawasi aktivitas dan strategi pesaing terdekat. Dengan pemantauan pasar yang efektif, perusahaan dapat merespon perubahan dengan cepat dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari para pemateri dari rekan-rekan kelompok 3. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil pemaparan tersebut. Yang pertama, analisis industri. Analisis industri ini memiliki manfaat besar bagi bisnis dalam jangka panjang, termasuk untuk menentukan daya saing dan daya tarik industri, serta memastikan keberlangsungan dan daya saing bisnis. Kemudian yang kedua, alat analisis.
alat analisis yang digunakan diantaranya adalah SWOT atau kita kenal dengan 5 kekuatan Porter. SWOT, strong, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian ada 5 kekuatan Porter, analisis PES, dan strategi Blue Ocean. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor penting, di mana pemahaman terhadap faktor-faktor seperti permintaan industri, persaingan, dan segmentasi pasar sangat penting dalam menganalisis industri. Kemudian yang terakhir, faktor kunci properti. Kesuksesan bisnis properti dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci seperti akuisisi lahan, pemantauan pasar, dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari kami. Selanjutnya, saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman terhadap teman-teman dari kelompok 3 apabila kami melakukan kesalahan dari awal sampai berakhirnya presentasi. Sekian dari presentasi kelompok 3, saya Husnul Fatimah selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.